Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di channel kita di Misteri Kejawen 88. Teman-teman, pada malam hari ini posisinya kita ada di Tulungagung, ada di Ngujang gitu. Jadi di situ terkenal dengan mitosnya. Ini kan bisa cari pesugihan tentang Ngujang gitu. Jadi kita mungkin bisa cari info ya. Seperti yang dilihat di belakang aku ini ya, wisata Ketekan. Jadi kalau di sini itu teman-teman, kalau misalkan pagi atau siang gitu banyak monyet-monyet yang seliweran ke sini. Cuma kalau malam kayak gini ini pada tidur kayaknya gitu ya. Jadi kita akan menguak misteri, bener gak sih kalau di sini itu bisa untuk cari pesugihan gitu. Nah, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe di channel Misteri Kejawen 88. Itu satu bentuk support buat kami itu semakin semangat untuk konten. Dan teman-teman kalau misalkan punya ini ya rekomen kita harus kemana lagi, bisa langsung di kolom komentar atau hubungi tim dari Misteri Kejawen. Oke, jadi kita langsung masuk ke depan, kita cari info tentang daerah sini. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jangan saya paling asma Pak Sinten? Pak Sugeng. Pak Sugeng, Pak Sugeng Mahendra. Oh, Pak Sugeng Mahendra. Pak, ini saya dari channel Misteri Kejawen 88 dari YouTube Pak. Nanti mau minta izin, mau explore area sini gitu Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Siap-siap ya. Dalam? Kuncen nggih. 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 Lah sing sesosok napa niku? Sing jenengan aturne wau sing kados nganu wau Pak napa? Kethek putih nggih. Kethek putih nih, Pak. Niku munculnya pripun Pak mboten? Ya tiba-tiba ada seseorang yang belum dikenal lah. Dia itu kadang-kadang muncul. Tapi kalau siang malam tiap hari sudah tahu enggak apa-apa. Oh, ngoten nggih. Kalau ini namanya Mbah Suroyo. Ingkang pundi Pak? Nah, ini punden ini. Ingkang punden iki nggih. Oh, Mbah Suroyo. Oh, ngoten. Kalau yang putrinya itu Dewi siapa itu belum jelas ya. Oh, ngoten. Berarti ingkang punden niku wonten makamnya pinten Pak? Setunggal apa kalih? Setunggal. Kan setunggal. Lah ingkang sebelah niku Pak? Sebelah itu makam biasa. Oh, makam biasa. Tapi kok tertutup ngoten to Pak? Ya itu kan kalau siang kan ada monyet ya. Jadi kalau di pagi kan nggak bisa masuk monyetnya. Itulah. Oh, niku maksudnya ditutup ngoten kersane monyet bersakit lebet ngoten to. Oh. Tapi lah sing maksudnya sing wonten patung niku berarti makam biasa ngoten. Makam biasa. Yang biasa ngoten. Asli itu yang Tulungagung. Sing niku. Yang sebelah itu, yang ada patungnya itu. Itu maksudnya bukan kiai napa-napa ngoten bukan. Oh, yang biasa nggih. Tapi itu pasangan suami istri. Oh. Pasangan suami istri. Berarti dua sariane niku. Yang punya POM Tulungagung itu yang punya POM pertama Tulungagung Mbah Suroyo. Kalau ini Mbah Stono Renggo namanya. Mbah Stono? Mbah Stono Renggo. Ingkang niki nggih. Ingkang kuncen niki nggih. Punden. Oh, punden. Berarti ingkang misalkan sing diparing tangan niku marani sing punden niki. Nggih. Ya itu terkenalnya kan untuk di pesugihan, padahal bukan. Oh lagi, kalau baru takut jadi kan hanya pelantar lah, pelantar. Misalnya ambil kalian jenengan, ngomongin jenengan jualan bakso apa jualan mie itu yang main Mbah Juru Kunci. Yang Juru Kunci ini kriye. Ya, ini kan warungnya, terus yang rumahnya sebelahnya Ban Sepur. Oh ini warung Pak. Warung. Misalnya Mbak, aku kesini untuk pengarisan, terus kamu di rumah jual apa? Misalnya usaha apa mebel, apa usaha toko, apa usaha apa, kan bisa toh. Itu hanya sementara, itulah. Itu dulu kan terkenalnya kan pesugihan, ternyata bukan. Oh, bukan gitu. Tapi kalau apa itu orang Tulungagung nggak bisa Mbak. Sekitar Tulungagung nggak bisa, di luar Tulungagung bisa. Soalnya Mbak Kediri, terus Blitar, terus Galek apa Surabaya apa nama, itu banyak yang masuk seperti itu. Orang Banten, Lampung, Malaysia, Kalimantan. Sendiri Pak? Ya berhasil Pak? Berhasil. Karena ya kabel ya berhasil.
Lewat proses punden niku nggih. Punden. Ya, itu namanya Mbah Ribut. Mbah Ribut. Tenggelam niku Mbah Ribut. Itu yang juru kuncinya itu. Berarti juru kuncinya Mbah Ribut. Berarti kalau misalkan kados pesugihan itu lewat mriki sakit nggih, Pak? Bisa. Asal bukan orang Tulungagung. Pokoknya bukan orang Tulungagung sini lah. Kan cara anune wong Jawa itu tunggal banyu lah. Nggak bisa. Yang kemarin tuh yang Banyuwangi lah masih muda saya mbak kok. Iya Pak Tusuk ya. Juga masih muda. Terima kasih banyak untuk informasinya. Ya, sama-sama. Nyuwun pamit, matur suwun sanget nggih. Sampai ketemu di berikutnya nggih. Pangapunten sanget nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berada di lokasi pemakaman Ngujang, tepatnya. Jadi pemakaman ini juga sekaligus wisata, wisata ketekan itu. Nah, tapi konon katanya dari pemakaman Ngujang ini terbesit beberapa hal mengenai suatu pesugihan. Apakah benar adanya? Kalau seperti itu sebetulnya benar ya. Iya. Benar, nanti kita kupas ya. Nanti kita bagaimana proses dari yang jelas dulu kalau saya memang pernah kesini itu masih juru kunci lama ya. Itu memang pernah menanyakan itu prosesnya seperti apa. Nanti kita ceritakan ya kita kupas nanti. Nah, ini kita mau ke lokasi. Terus persiapannya apa Mbah untuk? Ya berhubung ini kita sebagai tamu ya di sini. Ini kita mau suguh sama yang baksos ini Mbah Setonorenggo ya. Itu bibit kawit yang di sini yang menguasai di makam Ngujang ini. Ini tunggu sebentar, saya tak cukup dulu sama Mbah Setonorenggo. Apapun alasannya kita sebagai tamu kita harus menghormati lah. Ya menghormati sebagai tuan rumah sepuh kita ya, sepuh kita yang ada di Tulungagung ini. Tapi saya mau cukup dulu ya. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milah ing si jagat yang sepan kentono sirapai kayun jagat benar saobah musi manusia suwito ing dasaring bumi pun dalem bahman ponco sakrabat MK misteri kejawen caos dares puluh putih gondo arung dumateng Mbah Setonorenggo ingkang babat kawit wonten makam Ngujang iki permula panjenengan pratu caos dares putih gondo arum kula sak kelonco rencang MK nyun idi pangestu dhateng panjenengan anggen kula badhe ekspor wonten wilayah panjenengan. Mugi-mugi ekspor kula saged berjalan lancar, saged sukses sampun ngantos dipun ganggu nggih panjenengan ijini Mbah bermula panjenengan kasih kula Putih Gondo Arum pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dalam beberapa cerita masyarakat hingga asal usul Ngujang ini sebuah wisata ketekan. Nah, betul ya. Banyak beberapa masyarakat juga mengalami beberapa hal mistis khususnya. Betul. Jadi ini pun dirasakan warga sekitar seperti itu. Nah, beberapa hal yang saya dapatkan di sumber Detik News itu juga banyak masyarakat itu mencari pesugihan di sini gitu loh, Mbah Mankonco.
Nah, mari kita nanti akan upas dan Paman Ponco juga tolong jelaskan satu persatu mengenai prosesnya seperti apa. Terima kasih Mas Ren. Ya. Kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan banyak terima kasih pada teman-teman MK ya, yang pada malam hari ini kita bisa hadir di Makam Ngujang, yaitu tempatnya Mbah Sutono Trenggo. Mudah-mudahan kita ekspor pada malam hari ini bisa lancar ya, bisa lancar. Lah kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman penggemar Metri Kejawen yang ada di luar. Ya, kita sampaikan beribu banyak sekali, beribu banyak terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dikasih panjang umur, diberi sehat walafiat ya. Jadi ini Mas Ben ya. Ini tempatnya, mohon maaf sekali, ini tempatnya di wilayah Kedungwaru, Tulungagung. Tulungagung. Betul sekali. Ya, jadi itu teman-teman. Bila mana teman-teman itu biasanya melewati mau ke Kediri ya, itu biasanya melewati jembatan ini juga. Iya. Ya, seperti itu. Karena ini letaknya termasuk perbatasan antara Kediri dan Tulungagung. Ya, ini Tulungagung paling utara ya. Iya. Ya. Kan gini, yang bisa kita sampaikan, Mbah Sutono Trenggo itu disyariatkan di gedung sini nih Mbah Sutono Trenggo. Ya. Itu kalau kita bisa buka mata batin kita, dia duduk di sana dengan santai ya, menyambut kedatangan kita ya. Menyambut kedatangan kita, alhamdulillah dia pun mengizinkan kita ekspor di sini. Dan di situ kalau boleh tahu Mbah Man Ponco, di situ juga terdapat beberapa patung yang mungkin patung manusia gitu ya Mbah Man Ponco, sama patung hewan. Iya. Itu kayak sekiranya patung itu kayak hidup juga gitu loh. Ya kan gini. Kalau yang sebelah barat itu makam Mbah Suroso ya. Jadi mari ke sana juga Mbah Man Ponco biar teman-teman MK itu tahu. Sini Mbah Man Ponco. Sini. Ya. Ini ya. Ini. Jadi yang dimakamkan di sini ini Mbah Suroso namanya ya. Ya. Mbah Suroso itu sebetulnya ini orang pertama yang mempunyai pom ya di Tulungagung dimakamkan. Pom bensin gitu ya. Di sini suami istri kan gitu ya. Apa ini patungnya ini orangnya? Mbah Suroso sama sang istri ya. Yang dimakamkan di sini. Jadi ini seperti patung-patung ini kan dari depan sampai belakang kan itu kan kayaknya mempunyai makna Mbah Man Ponco. Betul sekali. Jadi bisa dijelaskan makna dari patung-patung tersebut itu mengandung arti apa? Ya kan gini, itu sebetulnya simbol ya, simbol bahwa orang dulu yang pernah mengabdi kepada Mbah Sutono pernah mengabdi, akhirnya bentuk lah. Maka dari itu ini kan kita sampaikan bahwa ini patungnya Mbah Suroso ya, suami istri. Maka dari itu setelah dia meninggal, akhirnya dimakamkan di sini. Nah di sini ada patung harimau ya. Ya. Nah, Mbah Sutono Trenggo itu biasanya kalau mau menjumpai dia pasti berwujud menjadi harimau. Kan begitu. Jadi saya masih ingat betul pada tahun kalau tidak salah ya, saya sebelum nikah itu ya pernah berkunjung di sini, itu pernah menanyakan bagaimana proses orang yang mencari pesugihan di sini. Kan seperti itu. Terus apakah kedua orang ini ya salah satu dari orang yang mencari pesugihan tersebut? Itu juga bisa terjadi karena kenapa sampai dimakamkan di sini, karena kesuksesan dia membangun pom ya, itu pasti ada unsur dari sini. Maka dari itu dia dimakamkan di sini, akhirnya disendirikan, akhirnya dibikin pagar lah ya, bikin pagar. Terus patung di sana Mbah Man Ponco, mari ke sana. Ini saya juga penasaran. Yang pertama ini patung ini sebetulnya seperti patung ini ya. Ini kan termasuk punggawa ya.
pengikut lah, pengikut dari Mbah Stonorenggo ya, pengikut dari Mbah Stonorenggo. Maka dari itu digambarkan seperti ini. Apa ini termasuk juga bagian dari orang yang mencari atau sebagai tumbal? Bukan, ini kan dulu memang pengikut waktu Mbah Stonorenggo masih hidup ya. Oh, pengikutnya. Iya, pengikut. Tapi bukan tapi setelah ada orang yang mencari pesugihan dan sebagainya, akhirnya kan yang ordinir kan seperti ini. Nah, terus ini juga termasuk ya Mbak Manto? Iya, termasuk. Ini kedua orang tersebut ini kalau boleh tahu ya itu tadi siapa tadi, Mbah Suroso ya, sama Mbah Suroso kan, ya. Sama istrinya, suami istri dimakamkan di sini. Kayak kelihatan hidup juga ya patung ini. Betul. Terus anehnya patung ini pun saya lihat-lihat tadi patung menghadap ke sebelah sana, Mbak Manto. Ini menghadap ke sebelah utara. Ya. Nah, sedangkan di sebelah utara itu ada sebuah jembatan, ya kan? Jembatan yang dinamakan Jembatan Ngujang. Nah, ini cukup menarik. Nah, jadi gini teman-teman, kita agak dekat. Ini ada patung yang sekiranya ada tanda atau simbol menarik, yaitu ini adalah suatu ballpoint, ya kan? Ballpoint ini ada tulisannya ERO. Nah, ERO. Nah, mungkin kita nggak tahu maksud dari patung ini apa, ya kan? Mungkin pada zaman dulu itu ada ballpoint yang namanya ERO, mungkin yang sering digunakan oleh Mbah Sentono ya. Iya. ERO itu kalau bahasa Jawanya roh itu tahu gitu loh teman-teman. Tapi kita nggak tahu juga maknanya apa. Nah, mungkin Mbah Manto bisa jelaskan juga, kok ini juga ada tiang yang sekiranya sudah roboh lah ya. Roboh. Iya. Dan ini kok dipalangkan seperti ini, gitu. Ini sebetulnya dulu kan teras Mas ya. Teras itu setelah tidak dipakai karena kan roboh. Senteri. Kan gini, ini kita membahas dalam proses orang mencari pesugihan di Ngujang ini. Wisata Ngujang. Tadi saya masih ingat betul ya, waktu itu sebelum saya menikah, itu saya memang pernah menanyakan kepada Pak Juru Kunci waktu itu ya. Bagaimana proses orang yang mencari pesugihan di Ngujang. Sebetulnya semua proses dari pencarian di Ngujang dimanapun ya, walaupun tidak di Ngujang aja, walaupun di lainnya, itu sebetulnya sudah diingatkan sama Pak Juru Kunci. Apa sudah dipikir bahwa mau mencari pesugihan seperti ini? Karena beberapa tempat yang pernah kita kunjungi ya, termasuk tempat yang Pandu Pragolopati, sebetulnya sudah diingatkan. Jadi efek sampingnya orang mencari pesugihan seperti apa diingatkan. Maka dari itu di situ ada namanya Sumur Pengelo ya. Letaknya di mana Mbak Manto? Di situ. Jadi pengumur Pengelo kan gini, kita jelaskan dulu ya. Jadi satu misal si A mencari pesugihan itu diberi ya, disuruh melihat dari sumur itu isinya apa. Tapi ternyata setelah dilihat itu anaknya ya, yang mau jadi korban itu menangis di situ minta tolong. Maka dari itu setelah itu Pak Juru Kunci itu menyampaikan kira-kira seperti ini, sampean tidak melihat anak sampean yang minta tolong seperti itu. Tapi apabila orang berpikir tidak tegel, akhirnya kan dibatalkan. Tapi kalau memang betul-betul menekat, akhirnya kan tetap berlanjut. Kan seperti itu. Berlanjut,
Jadi akhirnya ada ritual-ritual tertentu nggak? Ada ritual tertentu ada Mas. Jadi setelah clear ya, ini dipasang clear saja ya. Jadi tidak yang apa itu, yang clear saja. Seandainya sudah disetujui Pak Juru Kunci sama ini, itu pasti ada ritual. Setelah pulang itu pasti disuruh untuk apa itu, selamatan ya, syukuran lah Mas. Syukuran, nanti apa itu, bikin ingkung ya. Ingkung itu saya masih ingat waktu mengikuti itu, setelah apa itu ingkung itu dipecah ya, dibagikan. Nanti anaknya yang akan jadi korban itu pasti dia menangis dan sambat, gitu Mas. Itu pernah kita mengikuti seperti itu. Jadi akhirnya apa, yang dikorbanan itu pasti anak yang paling disayang. Karena apa, di sini saya pernah menanyakan Pak Juru Kunci itu korbannya pasti 1 tahun sekali. Bapak korban itu 1 tahun sekali. Itu kalau untuk mencari pesugihan jaraknya dekat ya Mbah ya? Ya, ada ukuran Mas, bukan dekat. Jadi tinggal berapa tahun perjanjian, semua itu ada perjanjian Mas. Satu misal sekian tahun. Jadi kita mengukur usia kita ya, satu misal seperti panjenengan itu bisa mungkin mencapai sampai 40 tahun. Kalau seandainya apa punya anak 2 sudah dikorbankan semua, lah dia minta tumbal lagi, yang dikorbankan bisa siapa dari lagi? Pembantu juga, saudara juga bisa. Jadi orang lain pun bisa? Bisa. Jadi satu misal gini, panjenengan sudah sukses ya, kan pasti cari pembantu ya. Iya. Pembantu itu pasti kita sampean apa itu, kita uja ya, kita berikan kenikmatan lah. Minta uang berapa, kadang-kadang dikasih, itu tidak lama pasti menjadi korban. Jadi saya masih ingat ya, waktu itu tahun berapa ya, itu saya sudah nikah. Itu kebetulan masih saudara sendiri ya. Waktu saya berkunjung ke sini, kita menyaksikan ada satu kera besar Mas. Itu menangis. Menangis, akhirnya saya tanya sama Pak Juru Kunci, itu sebetulnya saudara kamu. Sebetulnya gini sendiri kan merinding ya. Nah, saya ingat saudara saya dulu pernah menjadi korban ya. Korban itu, tapi korban itu tidak, kadang-kadang kecelakaan bisa juga, kadang-kadang sakit menjadi juga bisa, itu korban. Tapi kalau orang lain ya, satu misal pembantu atau lain sebagainya bisa seperti itu. Jadi bisa kecelakaan juga, bisa maka dari itu pasti apa itu, dimanja ya. Oh iya. Dimanja. Jadi butuh uang berapa, kadang-kadang dikasih, jadi kasih uang terus supaya orang itu senang gitu. Berarti kita akan menikmati terus kan gitu. Jadi memang saya masih ingat sumur Pengilungan kan dasar di sana Mas. Jadi mengenai beberapa hal pesugihan yang ada itu Mbah Manponco. Jadi proses untuk apa, kalau boleh tahu itu anaknya menjadi tumbal ataupun siapa tadi? Bisa saudara. Bisa saudara juga. Bisa pembantu ya. Bisa tetangga. Nampak kok Mbah Manponco di sini kelihatan dari beberapa hal, satu misal seperti ini kan banyak monyet biasanya. Betul. Nah, tapi kok satu saja monyet ini yang ada di wilayah Ngujang ini kok tidak muncul? Apakah ini kategori apa, monyetnya ini mistis atau gimana gitu Mbah Manponco? Itu sangat betul sekali Mas Ren. Karena apa, monyet itu biasanya kalau muncul itu hari-hari tertentu ya. Karena apa, ya itu yang sering muncul banyak yaitu setiap Jumat Legi. Jumat Legi? Iya. Kenapa kok Jumat Legi Mbah Manponco? Ya mungkin memang persyaratan dari dia kan seperti itu ya. Jumat Legi dia minta munculnya seperti itu. Jadi untuk Jumat Legi itu ya? Iya pasti muncul itu ya, sampai siang ya. Terus apa? Tadi dari beberapa penelusuran kita tadi Mbah Manponco, itu dari Mbah Manponco melihat ada beberapa sosok mistis apa? Itu sebetulnya banyak ya Mas ya.
Mari kita ke sini Mbak Ponco. Seperti monyet di sini itu biasanya banyak ya, tapi kok kelihatan kok nggak ada gitu ya? Itu memang tiap munculnya tiap Jumat Legi, Mas. Oh, tiap Jumat Legi. Jumat Legi itu pasti muncul. Nah, terus banyak sekali. Kalau boleh tahu itu tempat apa ya, Mbak Ponco? Ini tadi kita sampaikan ya, ini tempat pesanggrahan ya. Oh, pesanggrahan. Jadi tempat kesehatan dulu ya, tempatnya di sini. Oh iya. Ini ada tulisan apa ya? Pembangunan oleh, oh ini Cina Mbah ya? Yang membuat ini Cina ya? Ada orangnya Mbah. Ada orang. Sudah Mas, yang dicoloki Mas, ada orangnya Mas. Itu yang menunggu sini tadi tukang apa itu pembersihan ya. Oh, pembersihan. Ini dibangun pada ini teman-teman. Ini dibangun pada tanggal 11 tanggal 1 bulan 1 tahun 1952. Mungkin kami juga belum lahir pada tahun segitu. Dan ini yang membuat ini adalah orang Cina. Ya, yang ini kan namanya yang membangun Mas sebetulnya. Ya, yang membangun itu memang orang Tionghoa. Oi Ye Hi. Oi Ye. Maka dari itu kan gini Mas ya, waktu kita telusuri satu demi satu, maka dari itu tadi kita sampaikan bahwa waktu ada monyet besar ya yang menemui saya dengan menangis itu, tidak salah lagi bahwa itu masih saudara saya. Ternyata orang yang menjadi tunggal di sini, apa itu monyet-monyet itu adalah jelmaan dari manusia yang menjadi tunggal. Tunggal itu tidak. Kan begitu. Lah terus untuk tumbalnya itu apakah menjadi sosok kera itu? Iya. Maka dari itu yang jadi tunggal itu kan cuma jadi itu ya. Maka dari itu waktu saya menanyakan Pak Juru Kunci dulu, maka risiko kan dipikir dulu ya. Nah terus kera yang menjadi tumbal itu terus sama sosok bangsa di sini itu dijadikan sebagai apa Mbak Man? Kan gini, kan berarti dia sebagai pengikut dia ya. Pengikut dia, seandainya ada orang yang mencari lagi, dia yang disuruh. Jadi dia menggantikan untuk mencari uang yang mau mencari bukan di sini kan gitu. Jadi ini gimana ya, hitungannya berantai gitu Mas. Tadi apa itu satu misal Mas mencari sekian, setelah meninggal menjadi kera, nanti apabila ada lagi mencari berarti ya sampean yang suruh mencari uang kan begitu. Itu sangat jelas ya. Jadi sangat jelas itu waktu saya dinyatakan saudara saya itu waktu apa itu sangat jelas sekali. Jadi memang saya tanyakan sama jurunya, kenapa Mbah kera itu di depan saya kok menangis? Itu masih saudara sampean. Oh gitu. Jadi bila mana kita asumsi saya bahwa orang yang menjadi korban itu menjadi kera kan gitu loh Mas. Itu sangat jelas. Terus kita bisa menelusuri kemana lagi Mbak Ponco? Ya mungkin ini kemana ya, kalau di situ kan kuburan umum ya. Oh itu kuburan umum? Ya itu kuburan umum, ini kan kuburan maka kan disendirikan ya. Oh iya. Itu kalau kita merasa sudah cukup ya. Kalau belum cukup bisa ditanyakan lagi, mungkin yang kurang paham bisa tanyakan lagi. Insya Allah nanti apabila saya kita jawab. Oke. Ya itulah seputar dari penelusuran kita mengenai pesugihan yang ada di Ngujang ini bersama Mbah Ponco. Saya mewakili kru MK sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa teman-teman tetap ikuti dan stay. Kita akan mengungkap beberapa hal mistis yang ada di beberapa wilayah khususnya. Nah, agar kalian tidak penasaran, silahkan dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Pastinya tetap ikuti channel kami karena banyak hal mistis yang akan kami ungkap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.